Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 180101010359. Di sini saya akan membuat video yang membahas tentang musik untuk modernisasi dakwah. Guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Modern dalam Islam yang diampu oleh Ibu Nur Hasanah SPDI MA, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Ulun akan sedikit menjelaskan tentang tema kita, yaitu musik untuk modernisasi dakwah. Nah, zaman sekarang kan zaman terus berkembang dan semakin maju. Saat ini merupakan sebuah era di mana modernisasi dengan kemajuan sains dan teknologi yang serba canggih. Namun, sebuah dakwah di kalangan masyarakat masih tetap dibutuhkan hingga sekarang. Memang, dakwah dituntut untuk berinovasi, menciptakan model-model dakwah yang tentunya mampu bersaing dengan era modernisasi seperti sekarang ini. Contohnya saja, ada beberapa orang yang menggunakan metode musik untuk melakukan berdakwah. Musik untuk berdakwah sudah dikenalkan pada zaman dulu yang dibawakan oleh Sunan Bonang untuk berdakwah di Pulau Jawa. Justru Sunan Bonang melihat seni yang digandrungi masyarakat Jawa sebagai kesempatan emas untuk dijadikannya sebagai media dakwah. Bakatnya di bidang seni itulah Sunan Bonang akhirnya menciptakan alat musik gamelan berupa bonang yang terbuat dari tembaga. Suara khas dari alat yang dimainkannya dengan cara dipukul itu menjadikan dakwah yang sangat efektif. Strateginya, ketika Sunan Bonang membuat pertunjukan, beliau menyelipkan ajaran-ajaran Islam termasuk 2 kalimat syahadat sebagai ikrar keimanan menjadi seorang muslim. Melalui alat musik itulah Sunan Bonang menciptakan lagu-lagu yang bisa diterima semua kalangan, bahkan sering digunakan hingga saat ini. Salah satu karya beliau yang masih populer sampai sekarang ini adalah lagu Tombo Ati. Hingga akhir hayatnya, Sunan Bonang telah sukses menyebarkan Islam pada media musik untuk berdakwah, yaitu khususnya di Pulau Jawa. Sebuah dakwah untuk menarik dan mempengaruhi sasaran agar bisa menerima ajaran Islam yang disampaikan dapat melalui sebuah musik. Kita bisa merasakan bahwa musik mempunyai pengaruh besar di zaman sekarang. Maka musik bisa dijadikan sebuah media dalam berdakwah. Musik juga bisa menjadi media pendekatan yang efektif karena semua kalangan menyukai musik walaupun dengan genre yang berbeda-beda. Membicarakan masalah musik memiliki keasikan tersendiri, sebab kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang kita sukai, bahkan kita sedang mengalaminya. Secara umum, musik hampir saja mutlak dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Dalam kehidupan sosial, musik sudah termasuk menjadi bagian di dalamnya. Musik pula sudah menjadi background dalam kehidupan sehari-hari kita, baik sedang dalam belajar, sedang liburan, sedang bersantai, sedang keadaan sedih dan senang. Hampir dari setiap yang kita lakukan, musik menjadi iringan dalam setiap langkah kita. Bisa dibilang pula bahwa tiada hari tanpa musik. Musik memiliki ruang yang sangat memberikan pengaruh kepada penikmatnya. Tidak jarang juga ketika seseorang menyukai suatu musik yang berkesinambungan dengan apa yang ia rasakan, maka mereka akan menjadikan musik tersebut sebagai moto dan termotivasi dalam hidupnya. Musik juga sebagai bahasa yang universal yang menyebar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan berkembangnya musik dan berbagai aliran yang ada, maka berbagai macam rasa yang terkandung dalam makna lirik tersebut juga akan semakin bisa dirasakan oleh pendengarnya. Setiap musik ataupun lirik memiliki tujuan dan maksud tertentu dalam penciptaannya. Kemudian dalam perspektif keagamaan, musik memiliki peran tersendiri bagi para pemeluk agama. Hingga setiap orang memiliki satu lagu yang dijadikannya sebagai motivasi dalam hidupnya. Bahkan lagu-lagu religi pun sekarang banyak diproduksi dan bisa dinikmati serta diikuti oleh berbagai kalangan.
Contohnya saja penyanyi di Indonesia. Pada zaman dulu kan sangat terkenal dengan penyanyi sulis, penyanyi religi. Dan sekarang di era zaman sekarang yang terkenal yaitu ada Nisa Sabian yang yang menciptakan lagu-lagu religinya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari Ulun mengenai materi musik untuk modernisasi dakwah. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga jika ada kekurangan dalam materi ini. Sekian dari Ulun. Terima kasih.